Saat kamu menyaksikan film fiksi ilmiah, kamu sangat tertarik dengan banyak teknologi di dalamnya. Semua teknologi perkembangan zaman dari peradaban modern. Meskipun semua teknologi yang ada di dalam film belum dapat diwujudkan, tetapi kita harus yakin dengan perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi terbarukan bukan lagi menjadi masalah yang berat. Kamu terbawa ke peradaban zaman modern di dalam film itu. Hal itu membuat otakmu berpikir untuk mencoba merealisasikannya. Tetapi kamu pun bertanya-tanya, apa saja teknologi yang membantu manusia? Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Saat kamu sedang sakit dan tidak dapat pergi ke sekolah, kamu pun menjadi senang. Maksud saya, kamu pun menjadi tertinggal pelajaran yang ada di sekolah. Mari saya perkenalkan robot Vigo, sebuah robot yang dapat menggantikanmu pergi ke sekolah. Kirimkan robot Vigo ke sekolahmu dan dia akan dapat menggantikanmu untuk bersekolah. Sebelum perkembangan video online yang ada sebuah gagasan tentang robot Vigo yang dimulai oleh para ilmuwan dari negara Amerika dan akhirnya berhasil menciptakan robot Vigo. Robot Vigo dikembangkan dengan konsep mobil remote control, yang mana robot tersebut dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh. Maka, dengan mengendalikan sebuah komputer dan chip yang terpasang, robot ini pun dapat berjalan dari jarak jauh. Jadi, robot Vigo dapat menggantikanmu untuk mencatat di kelas. Dia memanfaatkan fitur rekaman suara dan juga video yang terpasang pada robot ini. Bukan hanya itu saja, robot Vigo dapat menggantikanmu berinteraksi dengan teman-temanmu di sekolah. Dia dapat memunculkan videomu dan video yang tertangkap oleh kameranya. Tapi tunggu dulu. Jika kamu membandingkan dengan aplikasi video conference yang sekarang ini, robot Vigo menjadi teknologi yang tua dan menyusahkan. Sebuah robot yang dapat membantu membawakan obat dari satu pasien ke pasien lainnya. Robot yang selalu ramah menyapa setiap pasien yang berada di rumah sakit. 7x24 jam tidak kenal lelah, membantu melayani semua orang. Meskipun berjalan relatif lambat, tetapi robot ini dapat membawakan obat ke semua pasien. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lupa, dan tidak pernah lelah. Sebuah robot dengan tinggi 130 cm atau hampir mencapai 1,5 meter dengan bobot yang relatif berat di angka 120 kg. Robot ini bernama Hospi. Hospi berhasil dikembangkan di negara Jepang. Pada tahun 2013, pengembangan Hospi sudah diterapkan di gang-gang rumah sakit yang ada di negara Jepang. Hospi sangat digemari oleh setiap pasien pada saat itu. Ternyata, Hospi bukan hanya bertugas membawakan obat saja. Hospi dapat membantu pasien untuk membersihkan kamarnya, ataupun dia dapat membantu mengangkat tubuhmu untuk ke atas tempat tidurmu. Bahkan, robot multifungsi dengan bobot 120 kg ini dapat membantumu mencuci rambut. Tunggu, dengan melihat keadaan kesehatan menjadi aspek yang sangat penting pada saat ini, Hospi menjadi relevan untuk diimplementasikan pada saat ini. Ya, setelah pengembangannya selama 7 tahun ini, Hospi sudah membantu di rumah sakit yang ada di Jepang. Bahkan, para peneliti berlomba-lomba untuk menciptakan robot seperti Hospi, namun dengan fitur yang lebih tinggi tentunya. Melihat kehebatan dan kekuatan Hospi, pastinya kita sangat ingin memiliki kekuatan dan kecanggihannya. Ternyata hal itu benar-benar ada. Manusia dapat menjadi robot. Tunggu dulu, jangan kamu bayangkan berubah menjadi Iron Man. HAL merupakan sebuah nama dari cyberbrain Jepang pada exoskeleton. Exoskeleton adalah sejenis robot skeleton yang tubuhnya dilengkapi oleh mesin. Jadi seperti tangan dan kaki bantu dengan teknologi robot canggih. Pengembangan teknologi ini sudah lama dilakukan,
bahkan masih eksis sampai saat ini. Hal berfungsi untuk membantu para orang tua dan difabel untuk dapat melakukan aktivitas seperti orang normal. Hal dapat digunakan untuk berjalan, membawa barang-barang yang berat. Sistem kerja dari HAL adalah dengan teknologi sensor. Teknologi sensor yang canggih yang dikembangkan menyerupai sensor pada tubuh manusia. Sensor pada HAL akan bercabang-cabang seperti halnya nadi pada tubuh manusia. Hal ini memungkinkan sistem kerja HAL mengikuti sistem kerja pada tubuh penggunanya. Sehingga HAL dapat membantu penggunanya untuk melakukan setiap aktivitas dengan tepat. Ternyata, Project HAL pertama kali dikembangkan untuk kegiatan militer. Perencanaan awal inilah yang mendukung perkembangan Project HAL. HAL direncanakan untuk dapat memperkuat kekuatan militer. Tetapi, proyek tersebut ditentang keras oleh dunia. Karena bisa dibayangkan jika peperangan dilakukan oleh robot. Memang benar akan memperkuat pasukan militer, tetapi akan menghilangkan toleransi yang berakibat pada rakyat sipil. Bukan hanya membantu kekuatan fisik saja yang dapat dibantu oleh perkembangan teknologi. Para ilmuwan dari negara Amerika membuat kacamata tunanetra. Kacamata ini dapat memungkinkan bagi para tunanetra dapat melihat kembali. Wow, itu adalah perkembangan teknologi yang sangat fenomenal bagi dunia kedokteran. Kacamata ini menanamkan sensor jarak jauh serta kamera video yang dapat merekam. Hasil perekaman dari video tersebut akan langsung mengirimkan gambar ke komputer mini. Sebuah komputer mini akan dibawa di bahu para penggunanya. Komputer akan menangkap setiap informasi yang didapat, yang kemudian informasi dalam bentuk gambar akan diolah agar terbentuk menjadi sebuah objek. Kemudian, output dari olahan komputer akan dikirimkan ke dalam otak pengguna. Proses pengiriman ini akan melalui elektroda yang akan diimplan kepada kepala penggunanya. Ya, para tunanetra akan sangat terbantu dengan penggunaan kacamata tersebut. Mereka akan dapat melihat bayangan dan bentuk yang akan diproses dari titik-titik cahaya. Perkembangan teknologi ini akan menjadi sangat fenomenal pada saat kemunculan gagasannya. Tetapi, banyak spekulasi yang terjadi sampai saat ini terkait perkembangan teknologi ini. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Pembuatan kacamata ini secara komersil belum dapat dilakukan. Vaksin ini dapat digunakan tanpa rasa sakit berkat memanfaatkan teknologi jarum mikron. Banyak jarum yang berukuran sangat kecil terletak di dalam plester kering. Dan di dalam plester tersebut sudah ada sebuah vaksin. Sehingga hanya dengan melekatkan seperti koyo yang biasa kamu gunakan, menunggu selama 1 menit, dan ya, proses vaksinasi telah selesai. Kamu tidak akan merasakan sakit apapun untuk menggunakan tipe vaksin ini. Para ilmuwan dari negara Prancis berhasil menciptakan lem yang dapat menutup lukamu. Ya, lem instan yang dapat langsung menutup luka dalam waktu sekejap. Perkembangan ini menjadi salah satu lem yang bisa digunakan untuk operasi ringan. Jadi, kulitmu tidak memerlukan jahitan lagi. Penemuan ini sangat membantu dunia kedokteran. Jika kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Karena daftar isi terus memberikan informasi.